Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Apabila Bapak Ibu dan teman-teman tertarik dalam technical analysis dalam dunia investasi saham atau trading saham, bisa saja langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasa, pada video pagi ini saya akan menganalisa lagi bagaimana pergerakan saham. Ada 5 saham yang saya bahas pada pagi ini. Ada dari sektor mining, PTBA, Adro, Indi, Medco, dan PTRO. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada PTBA. PTBA pada hari kemarin ditutup turun 1,4% ke level harga 2120. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat high tertingginya di 2200 seperti analisa saya kemarin, bahwa paling tinggi PTBA itu mentok akan menguji resisten dinamiknya EMA 150 di 2200, dan setelah itu terlihat dua candle langsung mengarah ke bawah lagi karena agak berat PTBA naik menutup gap yang bentuk di 2280 sampai 2450. Agak lama ke situ, mungkin tahun depan ataupun akhir tahun mungkin saja, tapi kemungkinannya agak kecil. Walaupun kita lihat bar chart di bawah 0, garis indikator MACD yang awalnya turun tajam dan sekarang udah melandai, dan bar chart di atas 0 sudah terbentuk dua candle dan sudah terjadi golden cross, tapi golden crossnya masih di bawah 0 ya, dan masih melandai. Indikator garis biru juga masih dekat dengan indikator garis merah, jadi arahnya PTBA masih ke bawah. Uji supportnya EMA 20 di 2100, bahkan ada EMA 60 di 2060. Yang mau spekulasi buy ya spekulasi buy di bawah, di dekat-dekat EMA 60 ini aja, bisa di 2060 atau 2070. Cut lossnya ya di bawah situ, di 2000 bisa 2000 sampai 2010 untuk titik cut loss. Ambil kesempatan ribbon kecil di 2-3% aja udah take profit. Seperti itu aja kalau saya main di saham PTBA ya, di saham-saham mining. Tapi ini disclaimer on, silakan Bapak Ibu dan teman-teman sesuaikan dengan gaya atau style trading Bapak Ibu dan teman-teman yang biasa lah. Jadi seperti itu untuk PTBA. Saya pasang target di 1800 sampai 1750, itu belum tercapai. Target penurunan kita lihat saja nanti ke depannya. Untuk PTBA kita lanjut ke saham kedua, ada Adro yang pada hari kemarin turun 1,7% ke level harga 1110. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Adro juga sudah dua candle tidak mampu breakout dari dynamic resistance EMA 150. Arah terdekat menguji support di 1080 sampai 1090, dan kalau itu di breakdown arah selanjutnya ke 1010. Di situ ada EMA 60 dan terlihat sudah dua kali menguji dynamic resistance EMA 150 dan gagal. Ini pertama di bulan Juni kemarin, ini di bulan Juli mencoba lagi. Kita tinggal tunggu, walaupun arahnya menguji support, kita tunggu besok ataupun besok terakhir ya hari Jumat ya, tunggu kita hari Jumat mampu nggak rebound minimal ya, tutup di 1050 lah, di 1150, tutup di 1150. Ada potensi hari Senin atau Selasa Adro menguji lagi dynamic resistance EMA 150 selama bertahan di atas 1080. Seperti itu untuk Adro. Kita lanjut ke saham ketiga, ada Indi yang juga ikut turun 2,19% ke level harga 895. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal Indi setelah breakout di hari Senin menguji support resisten, tapi tidak sampai resisten dia tutup ya, tapi di hari Selasa dia menguji resistennya dan sempat breakout sampai level tertinggi di 1040, tapi kemudian turun di bawah, tutup di bawah EMA 200 nya, dan terlihat setelah itu dia terus turun walaupun belum kecil, tapi arahnya ke 840 sampai 810 arah Indi, kecuali besok Indi bisa rebound minimal tutup di 930 sampai 940. Potensi hari Senin akan menguji lagi resisten dinamiknya EMA 200 di 960.
seperti itu untuk ini. Dan kalaupun bisa besok langsung menutup 950, itu cukup luar biasa ya kalau dia bisa breakout besok. Tapi seperti kemungkinan kecil, paling-paling dia besok kalaupun rebound mentok-mentok di 930 maksimal 930, dan bisa juga besok tetap akan menguji supportnya di 850. Untuk ini range sideway-nya cukup lebar di 810 sampai 960. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang siap menunggu atau mending wait and see, ya tunggu di bawah aja dulu di 810 atau 820. Kalau takut nggak nyampe support dia mantul, ya belinya di 820 atau 825 sampai, ya seperti itu harga belinya. Jadi jaga-jaga aja, kalaupun dia mantul ya bisa ikut gitu. Yang pasti akan menguji resisten dynamic support dinamiknya EMA 150. Untuk Indi seperti itu aja. Kita lanjut ke saham keempat ada Medco yang pada hari kemarin ditutup naik 3,39% ke level harga 488. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Medco juga setelah hari Rabu dia breakout EMA 20-nya, hari kemarinnya hari Kamis dia naik ke level harga naik 3,39% ke level harga 488. Kemana arah terdekat Medco? Arah terdekat Medco ke 520 sampai 530. Uji resisten sideway Medco yang terbentuk dari bulan April tahun ini di 2020. Itu sudah 3 kali diuji, resisten 520 sampai 530. Bulan April diuji gagal dan turun ke 400. Bulan Mei diuji dan gagal, turun lagi, tapi turunnya nggak sampai 400, di 440. Dan bulan Juni diuji dan gagal dan turunnya di 440. Jadi bisa dikatakan 450 ini support terdekatnya. Tapi saya lebih suka menunggu Medco itu di range sideway-nya di 400 sampai 520 seperti itu. Medco juga cukup bagus sekarang di pertengahan harga range sideway-nya. Lebih bagus lagi Medco kalau sudah breakout dari 530, minimal tutup di 530 dan confirm breakout ya, confirm bukannya fase, arahnya ke 600 dan 650. Jadi bisa spekulasi buy on breakout, nunggu breakout atau nunggu confirm bisa saja. Tapi kalau nunggu breakout itu potensinya juga cukup besar untuk fase breakout. Tapi kalau Bapak Ibu dan teman-teman siap dengan resikonya, bisa saja saat dia breakout langsung buy. Minimal di 530, dia nyentuh di 530 dan tutup ya. Kalau dia tutup 530 bukannya hanya cuman breakout terus kemudian dia turun, atau di mau akhir perdagangan di 15 menit terakhir atau 30 menit terakhir, kalau dia menyentuh 530 bisa buy. Karena biasanya di 30 menit akhir itu pergerakan saham tidak terlalu signifikan ya, kalau memang saham-saham yang seperti Medco ini, kecuali saham-saham gorengan ataupun yang lain. Tapi biasanya rata-rata saham kalau dari 30 menit terakhir tuh agak lambat sudah pergerakannya. Jadi seperti itu untuk Medco. Medco juga cukup bagus, range sideway-nya ada di 400 sampai 520. Langsung saja kita ke saham terakhir. Saham terakhir ada PTRO, sahamnya Pak Lek Weng Hong, yang pada hari ini naik 3% lebih ke level harga 1675. Dan terlihat juga sahamnya Pak Lek Weng Hong, PTRO, strong uptrend. Sekarang dia breakout dari resistennya yang sudah 1 tahun diuji dari bulan Mei 2019. Pernah breakout tapi selalu false breakout. Apakah ini akan menjadi momentum PTRO untuk membreakout dan confirm? Kalau ini breakout dan confirm, arah selanjutnya ke 1800 sampai 1870 untuk PTRO. Yang mau spekulasi buy, hati-hati ini, mending nunggu confirm ya. Kalau PTRO mending nunggu confirm. Kalau udah 2 atau 3 candle di atas 1675 baru buy. Arah take profitnya 1800 bahkan ke 1875. Kalau false breakout tunggu aja di bawah sini di 1517. Nah, tunggu di sini aja. Kalau dia false, sabar
Dia bisa turun ke sini juga enggaknya langsung bisa 1 hari 2 hari, bisa pelan-pelan, bisa juga 3-4 hari langsung turun. Ya kita yang namanya wait and see, ya menunggu dengan sabar di harga yang sesuai kita mau untuk beli. Jangan maksain keadaan, maksudnya maksain keadaan, harga tanggung aja, yang penting beli aja. Nah biasa kayak gitu, sama seperti saya waktu awal-awal dulu sering beli di harga tanggung karena mikir tiap hari itu harus ada kesempatan untuk beli saham tiap hari. Jadi seperti itu. Dan juga pengalaman saya dulu ya, saya dulu kurang sabar. Kadang saya beli saham terus masih di area trading plan, tidak naik tidak turun, ya bergerak di area trading plan masih, karena terlalu lama dan melihat saham-saham lain di running trade yang ada naik tinggi, saya biasa langsung jual. Itu kesalahan saya dulu. Padahal setelah saya jual 2-3 hari ke depan, malah ada yang kadang naik juga lumayan tinggi. Jadi seperti itu. Pas saya jual saham itu dan beli saham yang sudah naik dan berharap akan naik lagi, ternyata malah turun dan saya cut loss. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, yang penting sabar. Kalau sesuai dengan trading plan dan masih di area trading plan, Bapak Ibu bisa tetap hold. Jangan terpengaruh dengan running trade yang Bapak Ibu juga kadang nggak analisa sahamnya, cuman tahu kalau itu saham lagi naik hari ini, lagi in-nya. Jadi Bapak Ibu lihat chart sedikit langsung coba buy, padahal belum dianalisa secara dalam. Jadi seperti itu aja. Seperti itu aja video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Apabila channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menjual, atau menyimpan sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadilah smart trader, trading dengan disiplin, dengan menggunakan technical analysis, bukan dengan hanya feelingmologi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.